Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu pemirsa channel YouTube Agus Susanto, adik-adik mahasiswa sekalian, pada akhirnya kita sampai pada bagian yang kelima pada materi penyerbukan kelapa sawit. Ini adalah bagian terakhir untuk perkuliahan penyerbukan kelapa sawit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam strategi peningkatan fruit set kelapa sawit. Nanti kita bicara ada beberapa macam teknologi, baik itu assisted pollination, hatchery, hatch and carry mobile, dan Kairomic. Ini adalah strategi-strategi peningkatan fruit set yang berbasis pada penyerbukan, terutama adalah nanti optimalisasi dari populasi maupun peran dari Elaiobius cameronicus. Sedikit refresh untuk mengetahui apa yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai penyerbukan kelapa sawit, kemudian ada falsafah biologi atau biologi bunga jantan dan betina kelapa sawit, kemudian analisis hasil penyerbukan atau dalam hal ini adalah fruit set kelapa sawit, berbagai macam agen penyerbuk kelapa sawit, termasuk Elaiobius cameronicus, bioekologinya seperti apa, bagaimana menghitung populasi di lapangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan populasi Elaiobius cameronicus. Nah, kita tahu bahwa mungkin lebih dari 1,5 dekade ini perkebunan kelapa sawit kita selalu dihadapkan pada adanya permasalahan atau kasus fruit set kelapa sawit yang rendah atau yang kemudian disebut dengan fenomena buah landa. Ini terjadi mulai tahun 2007, kemudian puncaknya tahun 2011, 2012, dan kini masih saja terjadi meskipun tidak sedramatis atau tidak sebanyak waktu kejadian tahun 2011-2012 yang lalu. Karena memang saat ini penggunaan bahan tanaman juga sudah memiliki karakteristik produktivitas yang sangat tinggi dengan memunculkan bunga betina yang sangat banyak, tapi kadang-kadang terlupa bunga jantannya menjadi berkurang atau ada berbagai macam serangan hama seperti hama tikus yang kemudian menurunkan populasi dari Elaiobius itu sendiri. Nah, ini kenapa disebut buah landa, ini mungkin kita sudah pernah sampaikan dari video sebelumnya. Dia memiliki duri, jadi setiap tandan itu pasti ada duri-durinya yang ini dalam gambar ini masih hijau, nanti kelamaan menjadi coklat. Ini menjadi lebih panjang karena nutrisi yang ada dari yang dihasilkan oleh tanaman itu yang seharusnya untuk buah untuk berkembang menjadi besar dan memproduksi minyak, tetapi karena tidak terserbuki maka sebagian nutrisi tersebut lari ke duri sehingga duri menjadi tampak lebih panjang. Nah, sehingga kalau dipotong, dipangkas atau dipanen itu kenampakannya seperti binatang landak. Nah, ini umumnya terjadi pada tanaman-tanaman yang awal menghasilkan TM1 sampai 3 atau umur 3 sampai 6 tahun itu biasanya terjadi. Tapi seiring dengan seks rasio kelapa sawit yang menurun, maka jumlah bunga jantan itu menjadi semakin banyak dan penyerbukan bisa berjalan normal secara alami di lapangan. Nah, teknologi yang pertama ini yang paling klasik, paling awal dulu untuk penyerbukan kelapa sawit adalah melalui bantuan manusia atau sering disebut dengan assisted pollination. Jadi penyerbukan dengan bantuan manusia ini dahulu memang sering dilakukan sebelum adanya introduksi Elaiobius. Tapi akhir-akhir ini juga beberapa kebun mulai juga
ada yang memperlakukan seperti itu karena mereka mungkin tidak sabar dengan kinerja Eladibius sehingga dengan cepat akan ditingkatkan fruit set-nya oleh manusia itu sendiri. Memang dengan cara ini kita praktis bisa membentuk fruit set itu sebaik apa yang kita inginkan. Artinya kalau kita melakukannya dengan baik, itu sudah pasti proses penyerbukan akan terjadi secara lebih sempurna. Karena kita sendiri yang menyemprotkan polen ke bunga tersebut. Nah, biasanya ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena memang satu orang tenaga kerja normalnya itu bisa melakukan penyerbukan pada luasan sekitar 3 sampai 4 hektar dalam setiap hari. Makanya selain nanti produksi polen dan lain sebagainya, biaya tenaga kerja itu menjadi komponen yang paling besar dalam kegiatan assisted pollination. Nah, tentu saja tidak serta-merta polen yang keluar dari bunga kelapa sawit yang sedang mekar itu langsung bisa diaplikasikan di bunga kelapa sawit yang sedang reseptif. Memang kalau on the spot pada saat itu kita panen terus langsung kita taburkan di atas bunga betina yang sedang reseptif, itu kemungkinan proses polinasi akan terjadi dengan baik gitu. Tapi kalau ditunggu jeda waktu sementara itu maka akan terjadi proses yang namanya nanti polennya itu berkecambah, sehingga kalau sudah berkecambah itu nanti kelembabannya tinggi, apalagi itu nanti terlihat polen itu menggumpal atau lengket dan lain sebagainya, itu sudah tidak efektif lagi. Makanya untuk melakukan proses assisted pollination itu dibutuhkan penanganan polen. Nah, bagaimana cara menangani polen supaya nanti bisa lebih banyak? Kalau kita misalkan panen tanpa diolah kemudian langsung kita taburkan di atas bunga betina yang sedang reseptif, maka paling satu tandan hanya bisa menyerbuki beberapa mungkin satu atau dua atau bahkan cuma 3 tandan bunga betina yang sedang reseptif atau mekar gitu. Tapi kalau kita kelola, kita tangani gitu, maka ini bisa puluhan bahkan ratusan bunga yang bisa kita serbuki dengan menggunakan hanya dengan satu tandan bunga jantan. Nah, bagaimana prosesnya? Polen yang sudah kita panen, tandan bunga kelapa sawit yang berada umumnya pada antesis yang hari ketiga keempat itu kita panen, ya kan? Jadi ada 50% bunga yang sedang mekar gitu kan, di atas 50%. Kemudian kita panen, kemudian kita panen polennya kita ayak gitu supaya dia bersih dari berbagai macam serangga. Biasanya ada serangga trip, ada serangga Eladibius gitu kan. Nah, nanti dari sampah-sampah yang ada, mungkin ada bulir bunga jantannya sendiri atau berbagai macam sampah yang lain, kemudian kita pisahkan dengan ayakan, misalkan pertama ayakan tepung, kemudian kalau bisa ayakan yang lebih halus dari itu, sehingga secara bertahap itu bisa kita pisahkan. Nah, kemudian polen ini bisa kita oven gitu. Seharusnya kita oven dengan suhu antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti polennya tersebut akan cepat rusak. Kalau semakin kecil suhunya nanti proses pengeringan akan berjalan cukup lambat, sehingga jangan-jangan dia masih bisa berkecambah. Kalau sudah bisa berkecambah nanti dia tidak bisa polen lagi. Nah, biasanya kalau kita panen siang hari atau sore hari gitu kan, kemudian di sebelum maghrib atau apa itu bisa kita lakukan proses pengovenan. Nah, kemudian pagi harinya itu kita sudah memperoleh polen dengan kondisi yang kering. Biasanya 12 sampai 14 jam atau 1 malam itu juga
akan memperoleh polen dengan kadar lengas 4-6%. Nah, polen dalam keadaan seperti ini bisa dorman, artinya dia bisa bertahan dari proses pengecambahan. Ini adalah gambaran dari polen kelapa sawit nih, yang kiri bawah ini, kemudian dia bisa berkecambah, artinya seperti halnya spora. Jadi bentuknya polen itu seperti segitiga gitu kan, bentuknya segitiga, terus kemudian dia berkecambah. Nah, kita bisa mengecek viabilitasnya itu dengan menggunakan berbagai macam larutan, diantaranya larutan borat. Nah, nanti kita cek di laboratorium. Nah, ini adalah proses pengecaan polen gitu kan. Nah, biasanya yang digunakan untuk assisted pollination itu adalah polen dicampur dengan talkum. Nah, jadi 1 gram polen itu biasanya dicampur dengan 4-5 gram talkum murni. Jadi talkum atau bedak murni yang tidak ada kandungan berbagai macam kimia yang lain, kemudian itu bisa dicampurkan. Nah, fungsi dari talkum ini adalah untuk membantu meratakan polen itu sendiri, karena nanti yang dibutuhkan untuk setiap tandan bunga jantan itu tidak terlalu banyak jumlah polennya. Nanti kita lihat. Ini, jadi kita siapkan ada botol semprot seperti ini, berbagai macam kondisi ya. Kalau kemarin kita di video sebelumnya kita sampaikan juga ada yang botolnya itu modelnya ditiup. Nah, jadi ditiup untuk mengeluarkan serbuk ini. Tapi kalau yang ini botolnya agak elastis sehingga ini bisa dipencet atau ditekan supaya dia akan keluar secara otomatis. Nah, ini adalah gambaran ya, kalau misalkan kita menggunakan polen sebanyak 0,0001 gram, berapa fruit set yang terbentuk? Hanya 13. Kalau 0,001 itu 46. Kalau 0,01 itu 73% gitu kan. Jadi artinya apa? Nah, sebetulnya dalam apa namanya? Melakukan assisted pollination gitu untuk satu tandan bunga, memang ini tergantung dari ini ya, besarannya tandan bunga itu, artinya semakin besar nanti akan dibutuhkan jumlah polen yang lebih banyak, tapi normalnya itu minimal itu 0,1% gitu, jadi sekitar 0,1%. 0,01 gram, mohon maaf. Nah, jadi seperti itu. Pada kondisi lain mungkin tandanya yang udah agak besar itu bisa 0,25 gram gitu. Nah, normalnya kalau di pohon induk atau apa biasanya hanya 0,15 gram itu dibutuhkan polen itu. Jadi kalau dalam satu tandan itu ya kira-kiranya lebih baik 0,25 gram lah biar lebih amannya. Kemudian talkumnya misalkan katakanlah 1:5 gitu. Nah, maka talkumnya berarti 1,25. Jadi dalam satu tandan itu hanya 1,5 gram antara campuran polen dan talkum tadi, jadi tidak terlalu banyak. Ya, memang itu sudah pas untuk proses polinasi. Nah, ini yang model tadi kan model di apa namanya? Ditekan-tekan botolnya, kalau ini model yang ditiup. Jadi ada saluran pipa yang bisa untuk membantu mengeluarkan polen itu ke serbuk. Nah, biasanya ini ya tadi kenapa capaiannya itu cukup rendah, hanya sekitar 4 hektar maksimal gitu, karena memang selain dia mencari mana yang bunga betina yang sedang reseptif, dia juga harus menguliti atau membuka seludang. Ini yang kiri atas ini membuka seludang ini seludang bunga yang sedang mekar supaya terlihat lebih sempurna, sehingga ketika kita semprotkan polen itu akan menyebar lebih merata. Biasanya ya untuk teknis ininya tergantung dari kebun masing-masing, tapi ya bisa aja ditandai di pelepah
bahwa ini tandan yang sudah diserbuki dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ada juga yang membuat misalkan pakai tusuk sate dan lain sebagainya, itu untuk kalau yang sudah misalkan dia pakai 2 botol gitu kan, botol yang satu kosong, botol yang satu isi tusuk sate, ketika dia sudah menyerbuki satu bunga misalkan dipindahkan itu. Jadi kita tahu bahwa rekodnya itu setiap hari itu dia mampu menyerbuki sebanyak berapa tandan bunga tersebut. Nah, ini tergantung dari kebijakan masing-masing. Nah, karena saking banyaknya biaya yang dibutuhkan, maka seringkali kita memerlukan beberapa teknologi inovasi yang lebih murah atau jauh lebih murah dibandingkan dengan assisted pollination, yakni dengan menyerahkan ke ahlinya. Siapa ahlinya? Adalah Bumbang Eladybius cameronicus, supaya dia bisa menyerbuki bunga kelapa sawit. Nah, tentu saja berbagai macam teknologi tadi itu digunakan ketika kebun kita itu mengalami problem fruit set yang rendah gitu kan. Nah, kalau dalam satu blok tanaman kita itu atau dalam satu luasan tertentu itu pertanaman kelapa sawit kita mengalami permasalahan fruit set rendah, nah kita cek umumnya adalah populasi Eladybiusnya itu rendah. Kalau sudah rendah, maka kita bisa mengintroduksi serangga tersebut dari yang blok-blok atau daerah yang populasinya tinggi ke daerah yang populasinya rendah. Nah, ini kita sistem pengembangbiakan atau sering disebut dengan hatchery. Nah, pada kondisi misalkan udara lembab, kita bisa mendesain yang sebelah kiri ini dengan cara digantung dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Eladybius kan hanya berkembang biak pada bunga jantan yang lewat antesis. Maka tandan bunga jantan itulah yang kemudian kita introduksi, kita ambil dari lapangan, dari tempat populasi yang tinggi untuk ditransfer ke blok-blok yang memiliki populasi Eladybius yang masih rendah. Ini sangat efektif untuk menambah populasi Eladybius karena memang nanti dari tandan-tandan yang lewat antesis ini akan keluar berbagai kumbang-kumbang Eladybius yang baru, dan itu menjadi tentara-tentara kita untuk melakukan penyerbukan di lapangan. Nah, kalau kondisi kering misalkan kita bisa memodifikasi dengan pipa paralon diisi air dan lain sebagainya supaya kelembaban dari tandan bunga yang lewat antesis tadi lebih terjaga, sehingga kemungkinan Eladybius, larva Eladybius itu bisa berkembang lebih sempurna menjadi kepompong dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, ini teknik ini juga dengan sistem tertutup ini juga efektif untuk mengurangi dari serangan tikus gitu kan. Nah, hanya saja memang teknik ini tidak efektif untuk tanaman yang feminim. Jadi tanaman yang di blok tersebut bunga betinanya banyak, tapi bunga jantannya tidak ada. Kenapa tidak efektif? Karena meskipun jumlah populasi Eladybius itu banyak, tapi kalau bunga jantan itu tersedia tidak banyak, maka polen yang tertransfer ke bunga-bunga betina juga tidak akan banyak. Pun demikian dengan kelangsungan hidup dia gitu, karena lokasi terbatas maka populasi juga akan menurun kembali gitu kan, seiring dengan keterbatasan dari tempat berkembang biaknya Eladybius di lapangan tersebut, karena dia hanya tergantung pada bunga jantan kelapa sawit. Nah, yang paling penting dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa menentukan kriteria jumlah bunga jantan kriteria bunga jantan yang antesis gitu kan, yang seperti apa. Kita tahu dari siklus hidupnya ya kan, bahwa Eladybius itu berkembang dari siklus hidupnya membutuhkan waktu 11 sampai 21 hari. Kita pernah mengecek ya kan, dalam tandan bunga jantan yang sudah lewat antesis itu ada 1 hari lewat antesis, 2 hari lewat antesis, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 21 atau 22 hari. Ternyata kita cek keadaan larva, kepompong, kumbang, ternyata pada hari ke-5, ke-6 itu belum ada kumbang, hari ke-7 mulai ada kumbang. Nah, larva sudah ditemukan di
di antesis hari pertama, kemudian meningkat, kemudian menurun. Kalau kepompong itu baru mulai ada ditemukan di hari ke-5, kemudian ke-6. Makanya untuk membawa mengintroduksi Eladybius dari populasi yang tinggi ke yang rendah tadi itu diambil tandan bunga jantan yang lewat antesis di hari ke-4 dan ke-5. Supaya apa? Supaya kalau nanti di hari ke-7 bisa nggak? Bisa, tetapi sudah mulai ada kumbang yang keluar sehingga nanti tidak optimum lagi, apalagi kalau sudah hari ke-10, ke-11 dan lain sebagainya. Itu filosofinya. Dan bagaimana kalau secara kasat mata kita membedakan? Biasanya ya jelas lah kalau antesis pasti dia masih mengeluarkan serbuk sari atau polen. Nah, ini tentu saja yang seperti ini baru tahap telur. Jadi kalau misalkan tahap telur kita panen, bisa jadi yang di lokasi setempat itu polennya yang harusnya dibutuhkan untuk penyerbukan, jangan-jangan bisa menurun fruit set-nya gitu kan. Nah, pun demikian dengan kalau yang kita nanti inkubasikan itu kita perkembangbiakan dari kotak tadi, telurnya itu juga kemungkinan berubah menjadi larva, berubah menjadi kepompong, itu memiliki mortalitas yang sangat tinggi sehingga nanti hasil anakannya atau kumbang yang baru muncul itu tidak akan optimal gitu. Nah, kadangkala juga ada yang salah menerapkan strategi ini sebelum antesis itu juga sudah dipanen. Nah, ini lebih fatal lagi, artinya polen juga belum ada, terus kemudian di situ juga tidak ada telur, sehingga tidak akan dihasilkan kumbang sama sekali. Nah, kalau yang B misalkan 1 hari lewat antesis itu baru larva aja yang ditemukan, sehingga proses perkembangbiakan kan masih lama, masih sekitar 11 hari lagi, sehingga ini yang menyebabkan tingkat mortalitasnya menjadi lebih tinggi. Nah, yang paling pas sebetulnya yang C gitu kan, 5 hari atau 4 hari lewat antesis tadi. Nah, ini dicirikan dengan yang bunganya ini sudah nampak kering gitu kan. Tapi kalau dipotong itu stalknya atau tangkainya itu masih basah gitu. Nah, ini yang kondisi yang pas karena di sini sudah mulai ada kepompong yang ditemukan dan belum ada yang jadi kumbang. Nah, ini sehingga nanti hasilnya anakannya akan memperoleh atau diperoleh jumlah kumbang yang lebih optimal. Nah, kalau 10 hari lewat antesis bisa saja, tetapi mungkin sebagian dari kepompong itu sudah menjadi kumbang dan sudah terbang di lapangan, sehingga nanti bisa jadi hasilnya hanya 60% atau 50% dari keseluruhan total yang tersedia. Jadi ini cukup mengurangkan itu. Nah, ini kalau misalkan kita ambil dari mana gitu kan, ini filosofi pengambilan dari mana, maka diambil dari bunga dari daerah-daerah yang memiliki populasi yang cukup tinggi ya kan, di atas 20.000 atau bahkan lebih. Bisa aja kalau tanaman tua itu di atas 100.000 ekor kumbang per hektar. Nah, kalau tanaman muda itu atau yang lokasi yang kurang itu kurang dari 20.000, maka jumlah anakannya atau hasilnya itu pasti akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dari populasi yang tinggi. Jadi di dalam tandan itu tadi ini berisi ribuan atau puluhan ribu Eladybius, ini kalau kita total itu bisa puluhan ribu Eladybius dalam satu janjang. Tapi kalau dari populasi yang rendah itu maka hasilnya akan hanya ribuan saja, di bawah 10.000. Nah, umumnya ini yang tinggi karena kita filosofinya itu adalah seks rasio yang rendah, makin rendah di umur tanaman yang makin meningkat. Maka biasanya ini dipanen pada pada tanaman yang di atas umur 10 12 tahun gitu. Nah, ini bisa kita panen menggunakan tangga, mungkin agak ribet, mungkin langsung menggunakan egrek pun bisa gitu. Nah, biasanya
kita cek gitu kan bagaimana kondisi. Kalau misalkan kita kan kondisi tinggi kemudian kita panen, ya kita cek di situ memang banyak larva atau pupa yang ditemukan atau tidak. Kalau banyak, nah itu bisa direkomendasikan untuk diambil. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang sudah relatif lebih tua seperti ini, seks rasionya sudah cukup rendah sehingga kondisi populasi dari bunga jantan yang antesis itu sudah sangat banyak, bahkan bisa lebih dari 10 tandan per hektar, sehingga ketersediaan bunga jantan juga yang lewat antesis juga logikanya semakin banyak. Dan kita bisa mengambil misalkan tidak harus semua, karena kalau semua juga kebun kita juga jadi hancur kan blok tersebut. Maka kita bisa katakanlah mengambil 15-25% atau sesuai dengan hasil sensus yang di situ kondisi bunganya itu, bunga jantannya itu tetap dipertahankan di atas 3 bunga jantan antesis per hektar. Kita bisa misalkan dengan sistem baris, misalkan baris ke-5 ke-6 nanti disusul baris ke-15 16 misalkan, itu dari sepanjang baris itu nanti kita bisa panen setiap bunga tandan bunga jantan yang sedang yang lewat antesis tadi. Nah, itu seperti itu yang bisa kita lakukan sehingga mudah-mudahan tidak mengurangi jumlah ketersediaan bunga jantan pada lokasi setempat, tapi menambah populasi pada daerah-daerah yang akan kita introduksi yang memiliki populasi Elaiobius yang sedikit. Nah, umumnya memang sampai saat ini problem polinasi yang paling utama, yang ketersediaan bunga jantan atau populasi Elaiobius yang masih rendah itu pada tanaman-tanaman yang masih muda karena seks rasionya pada tinggi tadi. Nah, karena tadi tidak efektif untuk tanaman yang dengan quick starter atau cukup feminim atau bunga jantannya itu tidak tersedia cukup banyak, maka kita mengimprove atau memodifikasi menjadi teknik hedge and carry. Jadi hedge and carry itu berasal dari kata hedge, menetas, kemudian carry, membawa. Nah, penetasan itu maksudnya Elaiobius itu ditetaskan, ditangkarkan dalam kotak-kotak hedgeri tadi, gitu kan. Kemudian sebelum keluar itu kita semprotkan dengan polen. Jadi kita suruh membawa polen supaya nantinya ketika dia tidak menemukan bunga jantan terus langsung menemukan bunga betina, dia sudah dibekali dengan polen. Dia sudah membawa polen sehingga polen yang jatuh ke putik nanti sudah akan menjadikan polinasi atau penyerbukan itu berjalan dengan baik gitu. Jadi sistematik kerjanya adalah serangga Elaiobius itu ditetaskan dalam kotak penangkaran hedgeri tadi, kemudian disemprotkan dan kemudian dilepaskan di lapangan. Oleh karena itu sistemnya menjadi berbeda, artinya kotak pengembang biakannya tidak seperti yang hedgeri tadi, tetapi kita buat itu tertutup. Jadi sekeliling kita buat kotak, misalkan ini salah satu contoh saja, nanti bisa dimodifikasi menjadi sistem tabung, kayak sistem kotak dengan ukuran yang berbeda itu tidak masalah. Ini saya yang mengambil karena saya menggunakan kotak triplek dan kotak triplek itu lebarnya 120 cm, maka saya gunakan 120 kali 60 kali 60. Kemudian supaya satu triplek itu bisa digunakan untuk satu kotak ini, maksud saya. Dan di atasnya menggunakan kasa nyamuk, tapi sebetulnya kasa yang lebih rapat dibandingkan kasa nyamuk, karena kita tahu ukuran Elaiobius itu kan yang betina itu hanya 2-3 mili gitu kan, sehingga kalau bisa maksimal dari lubang itu hanya 1,5 mili saja, sehingga yang penting ini Elaiobius akan menempel pada dinding-dinding, karena kita tahu bahwa tipe serangga itu kan khusus dia kan serangga termasuk yang diurnal gitu kan, bukan yang nokturnal. Jadi nokturnal itu kan kalau kita cerita Orites, cerita kumbang malam dan lain sebagainya itu kan aktif pada malam hari. Kalau ini aktif pada siang hari atau diurnal. Dan ini juga tertarik oleh cahaya, nanti cahaya matahari. Jadi diharapkan nanti dia akan berkumpul di tutupnya, ya di tutupnya itu akan berkumpul di situ, dan
belum bisa keluar kalau tidak kita buka. Nah, tentu saja seperti itu. Nah, desainnya ini kita tempatkan di lapangan ya, bisa di tengah blok atau kemudian di beberapa baris dari lapangan atau di pinggir blok gitu kan. Nah, supaya memudahkan untuk pengamatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di lapangan ya kita berikan atap. Nah, berbagai atap ini kita bisa menggunakan misalkan atap rumbia seperti ini, atau atap seng, atau atap dari asbes dan lain sebagainya. Itu tergantung dari budgeting yang ada di kebun setempat. Nah, satu kotak ini kita biasanya kita taruh sebanyak 6 tandan bunga jantan yang lewat antesis, yang 4-5 hari lewat antesis tadi. Jadi biasanya kita letakkan 3 di samping kanan, 3 di samping kiri seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan di lapangan untuk memproduksi Eladibius di lokasi setempat. Nah, ini setelah setiap hari kita buka, kemudian karena dia berkumpul pada dinding tadi, di kain kasanya tadi, pasti dia menempel di situ, kemudian kita lakukan penyemprotan. Nah, polen tetap dibutuhkan karena ini menjadi faktor yang sangat vital, karena dia tidak mungkin melakukan perannya sebagai penyerbukan kalau dia tidak membawa polen tadi. Nah, makanya yang sistem hatchery tadi itu tidak efektif karena kumbang yang keluar itu belum membawa polen, dan kalau misalkan hinggap ke bunga betina itu dia tidak menghasilkan polen gitu kan. Tidak melakukan penyerbukan maksud saya. Nah, polen, proses penyediaan polen sama dengan yang assisted pollination tadi, artinya setelah diayak kemudian di oven pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius selama 12 sampai 14 jam, biasanya itu kadar lengasnya juga 4 sampai 6%. Kemudian bisa juga diperoleh dari tadi blok yang sama dengan proses pengambilan tandan bunga jantan yang lewat antesis tadi. Jadi misalkan di baris tadi yang sesuai sampling tadi yang sekitar 15-an% yang mau kita ambil tadi, selain kita memanen tandan bunga jantan yang sudah lewat mekar, kita kalau ada yang sedang mekar itu kita bisa panen, dan itu bisa digunakan untuk proses penanganan polen tadi untuk penyerbukan di sistem hatch and carry ini. Nah, polen ini juga kalau kita dapat banyak itu juga bisa kita simpan setelah kita keringkan, ya tentu saja kita keringkan dengan kadar lengas tadi 4-6%, itu bisa kita simpan di freezer minus 20 derajat, dan kita bisa juga cek viabilitasnya dengan larutan borak sukrosa. Ini teknis saja, itu kita teteskan larutan itu di objek gelas, kemudian kita tabur sedikit polen tadi, kemudian kita inkubasi pada suhu 40 derajat selama 2-3 jam. Nah, nanti kita cek di mikroskop bagaimana perkecambahannya. Biasanya viabilitas yang baik itu di atas 60%. Tapi normalnya dengan kita penanganan tadi, misalkan sore kita panen, kemudian pengalaman kita, kemudian kita masukkan ke oven, kemudian paginya kita panen, kemudian kita cek viabilitasnya itu masih di atas 95%. Normalnya seperti itu. Ini polen yang baik itu yang berkecambah, viabilitasnya tinggi. Jadi yang gambar segitiga yang belah kanan itu, kemudian ada tangkainya, nah itu adalah kecambahnya. Dan yang bentuknya segitiga kemudian warna hitam berarti itu polennya mati gitu, kalau sudah mati tidak bisa berkecambah lagi artinya. Nah, ini polen ini kalau yang sudah bagus itu daya tahannya juga kita bisa menyimpannya dalam silika gel, selain juga dengan freezer minus 20 derajat tadi. Nah, ini bisa bertahan sampai lebih dari 6 bulan gitu. Ini kita masih bisa gunakan. Nah, saran saya ketika kita mau menerapkan sistem aspol atau sistem hatch and carry ini polennya ini kita kemas dalam kemasan yang kecil-kecil gitu kan.
Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau menggunakan yang di lapangan itu sesuai dengan kebutuhan hari itu. Misalkan hari ini dibutuhkan polen hanya sekian gram gitu kan, 10 gram gitu. Maka kita kemas dalam paket-paket 10 gram. Karena apa? Karena kalau yang sering kita keluarkan, kita kemas dalam misalkan 1 kilo, padahal kebutuhannya hanya 50 gram. Kita keluarkan, kita ambil 50 gram, kita masukkan lagi, keluar masuk, itu daya berkecambah atau viabilitas polennya itu akan menurun dengan drastis. Beda kalau misalkan kita kemas kecil-kecil, kemudian setiap hari kita ambil sedikit, 1, 2, 3, 1 botol, 2 botol, itu tidak akan mengganggu proses dormansi polen di dalam tempat penyimpanan kita tersebut. Nah, hati-hati ini jangan sampai kita memilih tenaga kerja yang alergen terhadap polen, karena polen ini menyebabkan alergi karena dia mengandung protein gitu. Nanti bisa bengkak dan lain sebagainya. Nah, hati-hati dengan polen yang digunakan ini adalah polen yang sama tetapi caranya berbeda dengan assisted pollination. Kalau assisted pollination tadi polennya dicampur dengan talkum, tapi untuk hatch and carry ini polennya adalah polen murni gitu. Jadi karena yang kita kalau assisted pollination tadi kan tujuan dicampur dengan talkum hanya untuk membantu meratakan. Nah, tapi kalau dalam hal ini kita memang sengaja menempelkan polen-polen itu di dalam pada di tubuh kumbang Eladiobis itu tadi, sehingga ya tentu saja yang ditempelkan itu harusnya polen murni gitu. Kalau ada talkum gitu ya nanti begitu dia datang ke bunga betina, ya bunga betinanya hanya bedaan saja gitu, tidak hanya ditempeli dengan talkum dan penyebutan tidak terjadi, sehingga yang kita gunakan polen murni. Jadi biasanya 1-2 hari setelah kita masukkan ke kotaknya tadi, ini akan keluar kumbang-kumbang yang baru seperti ini yang belum membawa polen. Nah, kemudian biasanya pagi hari ya, setiap pagi misalkan jam 7 sampai atau mulai dari jam 6 kalau di kebun sudah mulai, nah itu bisa kita buka, biasanya dia menempel di bagian tutup atas ini, kita bisa semprotkan sekitar 20 sampai 30 semprotan gitu kan, kita biasa menggunakan semprotan yang biasa digunakan untuk menyemprot nyamuk gitu, tapi ini tidak ada isinya insektisida, tapi melainkan polen yang murni tadi gitu. Nah, biasanya dengan 20 semprotan itu pada dinding, kemudian 2 semprotan nanti disemprotkan di bagian bawah, di bagian tandan, itu kita pernah menimbang berapa yang keluar, polen yang keluar dari situ hanya sekitar 1 gram. Nah, tidak lebih dari 2 gram. Jadi hanya kebutuhan untuk satu kotak ini hanya 1 gram itu dalam setiap hari. Dan kita lihat dengan penyemprotan tadi sekitar 20-an semprotan tadi yang 1 gram tadi, itu polen itu sudah terlihat menempel pada tubuh kumbang Eladiobus. Dan kita biarkan ini, kita buka seperti ini nanti sampai jam 4 atau dari jam 11, jam 12 gitu, itu kita tutup kembali. Supaya apa? Supaya ini yang keluar memang betul-betul yang sudah membawa polen, kemudian yang masih di dalam, kemudian ada yang baru-baru menetas seperti itu nantinya akan terperangkap lagi, dan keesokan harinya itu kita lepaskan lagi dengan terlebih dahulu menyemprotkan polen ke tubuh serangga tersebut. Nah, ini kita lepaskan. Nah, sistematika kerja ini salah satu contoh saja, nanti di lapangan bisa dimodifikasi, misalkan di sini ada hari ke-1 itu kita ngumpulkan dari lapangan, hari kedua kita masukkan ke kotak gitu kan. Terus hari ketiga itu biasanya pada waktu hari ketiga itu kita belum membuka, biasanya hari keempat itu sudah mulai lebih banyak Eladiobus yang diproduksi di situ. Kemudian kita semprot dengan polen. Nah, polinasi itu maksudnya disemprot dengan polen. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, maksudnya AB itu kalau misalkan dalam satu kotak tadi ada 6 tadi, itu 3 itu kelompok yang A gitu. Yang B kelompok B. Jadi kita tidak langsung
enam-enamnya itu kita letakkan di situ berbarengan, tetapi kita lakukan secara bertahap. Supaya apa? Ini kan dari grafik yang kita lihat tadi, itu kemunculan eladipius itu juga tidak serta-merta langsung di 11 hari gitu kan. Nah, kita lihat tahu kan proses siklus hidupnya antara 11 sampai 21 hari, dan itu grafiknya naik kemudian turun gitu. Artinya ada masa-masa tertentu waktu mungkin di hari ke-15 ke apa itu pas periode puncaknya gitu kan. Nah, habis itu terus turun. Nah, kalau dengan sistem 2 tahap seperti ini, maka akan terjadi jumlah eladipius yang keluar itu akan relatif sama di setiap harinya. Itu harapannya seperti itu. Makanya ini kita misalkan ya di hari keempat itu kita semprot. Nah, mulai ke hari keempat itu sebetulnya sudah tiap hari buka tutup semprot seperti itu. Hanya proses masuknya tadi tandan tadi yang pertama itu 3 di hari kedua, kemudian yang hari ke-6 itu dimasukkan di yang tahap ketiga. Nah, nanti hari ke-10 itu yang A itu dikeluarkan gitu kan. Nah, kemudian karena sudah lewat dari 21 hari gitu dikeluarkan, kemudian diambillah yang baru, masukkan di situ. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai nanti dirasa fruit set di lapangan itu sudah normal. Itu terus berjalan terus demikian. Nah, ini terkait pertanyaan mungkin berapa dosis yang dibutuhkan untuk aplikasi Hedge and Carry ini. Nah, kita pernah menghitung ya setiap aplikasi, kemudian kita cek apakah terjadi peningkatan populasi tidak, terutama di kunjungan ke bunga betina gitu kan. Kemudian di bunga jantan seperti apa. Ternyata 2 bulan setelah kita lakukan Hedge and Carry terus-menerus itu populasi eladipius itu sangat-sangat tinggi di blok tersebut. Kemudian di bunga betina juga kita lihat banyak yang serangga yang berkumpul di situ. Padahal sebetulnya kalau satu bunga betina ini hanya butuh sekitar 125 untuk tandan yang kecil ini, 125 kumbang itu sudah mencukupi untuk penyerbukan seluruh bunga itu. Nah, ini banyak, mungkin ada sekitar ratusan, mungkin 500-an atau 600 kumbang ini dalam satu trapping ini. Jadi luar biasa banyak. Nah, ini yang kalau semua membawa polen, maka penyerbukan akan jalan lebih baik gitu. Nah, ini kita cek kondisi perbungaan tadi, kondisi fruit set-nya di 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter dari titik penempatan kotak tadi. Nah, hasilnya apa? Nah, ini prosesnya saja, ini tandanya di titik-titik tersebut kita tandai supaya nanti tidak terpanen gitu, karena ini proses penelitian ya kan. Kita menggunakan kawat seperti ini, kemudian kita cek di 6 bulan ke depan kita panen fruit set-nya berapa. Ternyata nilai fruit set itu tidak berbeda antara yang 10, 100, dan 200 meter dari kota. Kemudian menurun di 300 dan 400 meter dari kota. Artinya apa? Jarak antar kota itu harusnya 400 meter. Jadi tengah-tengahnya kan 200 gitu. Sehingga masih bisa menjamin itu bisa mencukupi untuk penyerbukan di lapangan. Jadi di lapangan untuk penempatannya seperti apa? Ya, kita usahakan jarak antar kota itu setiap 400 meter. Kita bisa melakukan dengan sistem seperti bertanam kelapa sawit gitu kan, dengan segitiga sama sisi dan lain sebagainya, itu yang nanti bisa diatur di lapangan seperti itu, sehingga memungkinkan bahwa jarak antar kota itu adalah sekitar 400 meter. Dan aplikasi ini juga tidak berbeda nyata dengan assisted pollination, artinya ini direkomendasikan untuk memperbaiki fruit set kelapa sawit di kebun, khususnya pada
tanaman-tanaman yang muda yang kekurangan bunga jantan antesis. Nah, ini sangat direkomendasikan. Nah, ini beberapa hasil juga di lokasi yang lain ini bisa meningkatkan sejumlah bahkan sampai lebih dari 30% gitu aplikasi Hedge and Carry ini. Nah, tetapi kadangkala karena dia letaknya di dalam blok gitu kan, tadi udah disinggung jaraknya antar 400 meter, padahal blok itu juga bisa ukurannya panjangnya aja bisa 1.500 meter gitu kan, jadi itu terdiri dari beberapa kotak, jadi satu kotak itu sebetulnya untuk sekitar 15 hektar gitu kan kalau dihitung matematisnya seperti itu. Dan pengalaman satu orang tenaga kerja itu bisa menyanggupi untuk 15 kotak 15 kotak Hedge and Carry itu, dari mulai dia memanen tandanya dari pagi sampai siang itu kan dia menyemprot menggunakan polen gitu kan, nanti siang sampai sorenya dia memanen tandanya, kemudian mengolah polennya sampai malam, pagi lagi gitu, begitu seterusnya. Jadi ini dilakukan penyemprotan polen itu tiap hari dan lain sebagainya. Nah, karena ditempatkan di tengah lapangan, tengah blok, kadangkala supervisinya menjadi lebih sulit gitu, controllingnya, pengawasannya. Nah, ketika diawasi ternyata yang dipanen yang kiri bawah itu tandan-tandan bunga jantan yang belum antesis. Nah, kalau sudah demikian pasti tidak ada eladibiusnya yang ada di situ gitu. Nah, atau kadangkala penyemprotan itu karena polennya habis dia ya namanya tenaga kerja kadang ditukar dengan kanji tepung dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tidak efektif, tidak konsisten. Biasanya seperti itu. Dan kondisi kotaknya sendiri kadang-kadang juga karena di blok gitu kan, itu terbengkalai, rusak, ada berbagai macam kendala yang lain, kadang bolongi oleh tikus, dimakan tikus dan lain sebagainya. Controllingnya menjadi susah gitu. Nah, memang ada beberapa yang memang yang ditunjuk sebagai pengawas ini sendiri. Jadi ada askep polinasi, ada asisten polinasi. Nah, kalau yang seperti ini, kebun yang seperti ini pasti akan lebih terawat, terjaga, karena ini ditempatkan di lapangan dan hasilnya memang sudah terbukti bagus. Tapi kalau hanya sambilan saja, misalkan ini asisten yang memang tanaman, kemudian ini dibebani dengan yang seperti ini, biasanya itu beberapa bulan awal itu bagus, tapi setelah itu kondisinya menjadi tidak konsisten. Nah, ini yang kemudian ada yang menginovasi menjadi Hedge and Carry mobile. Jadi mobile ini artinya dia tidak merubah biayanya, dari segi biayanya itu relatif sama, hanya memodifikasi dari bentuk tempat keluarnya dari LDBs itu tadi, yang tadinya dengan kasa tadi kan, kasa, kemudian ini menjadi kantung-kantung kasa, dimodifikasi menjadi kantung-kantung kasa. Jadi diharapkan LDBs itu akan terbang di kantong-kantong itu sendiri, masuk ke kantong dan lain sebagainya. Kemudian inilah yang kemudian kita panen. Nah, kita panen LDBs-nya, kemudian kita semprot dengan polen, kemudian yang menyebarkan di lapangan adalah petugas-petugas panen. Jadi kotak-kotak tadi yang ditempatkan di lapangan itu tidak lagi ditempatkan di lapangan, melainkan diambil dikelompokkan di dekat kantor kebun kita, sehingga controlling, pengawasan terhadap bunga, berbagai macam bunga itu menjadi lebih baik. Nah, ini seperti ini contohnya, ditempatkan di satu lokasi sehingga tiap hari kita bisa memudah untuk mengontrol kondisi LDBs-nya, kondisi pekerja akan lebih aware dengan masalah ini, karena setiap hari kita sebagai pemimpin kebun itu juga akan mudah untuk melihat kinerja dari pegawai kita, apakah menggunakan bunga jantan yang lewat antesis tadi sesuai kriteria atau tidak gitu kan. Kemudian jumlah kumbangnya tadi yang muncul itu banyak atau tidak.
Kalau misalkan banyak itu berarti eladiopsisnya banyak. Ada beberapa yang menarik gitu. Pernah saya tanya kepada kami bahwa, "Wah, Pak, itu kok eladiopsisnya tidak ada gitu di kantong tersebut. Apakah itu salah pekerja saya?" Nah, Bapak harus cek, lihat jam berapa Bapak lihat di situ. Kalau Bapak melihatnya di pagi hari gitu kan, apalagi jam 9, 10, 11 itu waktu-waktu dia aktif pasti akan berada mengumpul pada kantong-kantong kasa tadi. Tapi kalau lihatnya sudah lewat tengah hari, misalkan jam 2, jam 3, apalagi udah sore, dia akan turun lagi ke bawah. Nah, gitu. Makanya nanti proses pemanenan pemanenan kumbang eladiopsis itu lebih baik itu pada saat masa aktif-aktifnya, yaitu di jam siang hari. Jadi sebelum makan siang jam 11:20 itu jam 11 sampai 12 itu kita panen, kita ambil itu. Jadi kita memiliki dua ini ya, dua serep ya, dua dua kali lipat kantongnya. Jadi kantong yang satu untuk dipanen, yang satu kantong untuk berat ditaruh di situ untuk penggantinya gitu, supaya nanti besok yang keluar ada dari situ. Jadi begitu seterusnya siklusnya. Nah, kemudian di lapangan, nah ini setiap kantong kita kasih ke tenaga panen kita. Jadi kita sudah memplotkan bahwa ini blok-blok yang bermasalah. Kemudian kantong-kantong itu tiap pagi sebelum ke lapangan biasanya mandor panen kan briefing gitu kan, untuk membagi ancak panennya di mana gitu. Nah, itu bisa dibekali dengan ini, kemudian dalam kondisi terbuka, jadi tidak memberatkan pemanen, kemudian dia berjalan, eladiopsis akan keluar satu persatu dan menambah populasi di setempat. Tentunya sebelum itu waktu di sini, waktu panen kemudian diletakkan digantung seperti ini, eladiopsisnya disemprot dengan menggunakan polen murni, sama seperti halnya dengan hedge and carry tadi, sehingga diharapkan eladiopsis yang terbang keluar sudah membawa polen, dan kalau hinggap di bunga betina itu akan terjadi penyerbukan. Nah, ini teknik ini juga bisa meningkatkan fruit set kelapa sawit 20-30%, dan itu tergantung dari fruit set awal sebetulnya. Nah, ini selain logikanya di fruit set yang meningkat itu, maka bobot tandan juga meningkat, sehingga produktivitas juga akan meningkat. Ini dulu diaplikasikan di lahan yang cukup luas itu, sekitar mungkin 5.000-6.000 hektar dengan berbagai macam varietas yang ada. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini kadangkala ya kan, kalau tadi itu yang pertama assisted pollination tadi memang ya kita pengen mengimprove fruit set sesuai dengan keinginan kita yang melakukan polinasi sendiri. Nah, kemudian kita melakukan optimalisasi peran eladiopsis, yaitu semi assisted pollination sebetulnya. Ada hedge carry, kemudian hedge and carry, kemudian hedge and carry mobile, serahkan sama ahlinya. Ini masih serahkan sama ahlinya juga. Kalau tadi di di hatchery tadi itu pada kondisi yang normal, misalkan ada banyak serangan tikus dan lain sebagainya, sehingga populasi eladiopsis itu sedikit, tapi bunga jantan yang ada masih banyak, kita masih bisa menerapkan teknologi itu. Kalau di tempat yang bunga jantannya minim, itu kita menggunakan hedge and carry gitu kan. Kalau di tenaga kerjanya yang minim gitu kan, kita menggunakan hedge and carry mobile. Nah, kalau ini kadangkala ya itu di lokasi setempat itu eladiopsisnya juga ada gitu kan, ya bisa dibilang mendekati mencukupi atau bahkan mencukupi gitu. Kemudian seks rasionya normal, artinya bunga betinanya itu banyak, bunga jantannya itu balance, artinya sudah di atas 3 janjang per hektar gitu kan.
3 tandan bunga jantan per hektar, tapi fruit set-nya masih rendah. Nah, ini yang kemudian kita gunakan Caeromyc namanya. Ini atraktan untuk menarik Elaedobius dan dalam tanda kutip lebih mengagresifkan mobilitas dari kumbang Elaedobius. Nah, ini Caeromyc ini adalah estragol, bahan aktifnya ini sudah kita komersilkan dan ini di apa namanya di pak atau di saset di plastik milipor sehingga dia rilis dengan perlahan, biasanya 1,5 bulan itu baru habis gitu kan, dan ini bisa kita tempatkan di lapangan untuk menarik dan meratakan. Estragol kita tahu dari filosofi kemarin itu adalah senyawa volatil yang hanya dikeluarkan oleh bunga jantan dan terbukti paling menarik kumbang Elaedobius untuk datang ke bunga jantan tersebut. Nah, ini kita modifikasi seperti halnya wangi bunga jantan yang sedang antesis. Ini sudah kita lisensikan ke PT Anugrah Sarana Hayati. Jadi kalau teman-teman mau membeli produk ini, silahkan menghubungi PT Sarana Anugrah Hayati di Bogor. Nah, ini kita cek dulu awalnya berapa daya tahannya itu kita kemas gitu dalam ada yang satu saset itu 0,5 mili atau 1 mili itu relatif sama gitu, perharinya itu berkurang berat Caeromyc-nya itu relatif sama sampai hari ke-52 tinggal sangat-sangat sedikit atau bisa dikatakan sudah habis. Begitu juga dengan selisih beratnya ini seperti itu relatif sama data yang dihasilkan. Makanya kita kemas pakai 0,5 mili atau 1 mili pun juga hasilnya juga akan sama, hanya nanti konsentrasi yang senyawa volatil, senyawa yang dikeluarkan itu konsentrasinya akan jauh lebih tinggi yang 1 mili dibandingkan yang 0,5 mili. Nah, ini awal mula yang menjadi bukti bahwa Caeromyc itu bisa menarik kumbang Elaedobius atau tidak gitu. Nah, ini dulu kita gunakan perangkap, misalkan ada yellow sticky trap yang atas itu, atau perangkap botol air mineral yang kemudian tutupnya kita balik, kita lubangi di situ supaya Elaedobiusnya masuk gitu kan. Nah, ada yang di dindingnya yang kanan bawah itu botol mineralnya dilumuri dengan lem gitu kan, supaya nanti kalau dia memang tertarik datang itu akan menempel di situ. Nah, kemudian ini ada yang kita tempatkan pada tanaman yang tidak memiliki bunga jantan atau bunga betina yang sedang mekar atau reseptif. Bahkan kita tempatkan pada di atas tandan kelapa sawit gitu kan nggak mungkin Elaedobius juga datang ke situ gitu. Nah, ini kita tempatkan, ada yang dikasih Caeromyc tadi, ada yang tidak gitu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ternyata yang dikasih Caeromyc itu mampu menarik Elaedobius camelonicus, buktinya dengan kumbang yang terperangkap pada yellow sticky trap tadi atau pada botol air mineral tadi. Tapi kalau yang tidak memiliki Caeromyc itu relatif sama gitu. Artinya baik pada yellow sticky trap atau botol air mineral itu tidak mengundang Elaedobius gitu. Jadi perangkap yang kuning pun, padahal serangga biasanya tertarik warna kuning, itu Elaedobius dia tidak datang ke situ gitu, karena dia hanya tertarik pada senyawa estragol yang dihasilkan dari Caeromyc tadi. Dan kalau kita pasang itu di berbagai tempat, ternyata hasil tangkapannya itu ya tidak berbeda, artinya relatif sama. Ini yang membuktikan bahwa oh ternyata Elaedobius itu peran dari Caeromyc itu bisa meratakan populasi Elaedobius di lapangan. Yang kita tahu bahwa kalau misalkan di lapangan seringkali itu letak bunga jantan itu tidak merata di lapangan. Nah, dengan bantuan Caeromyc ini kita bisa membantu untuk meratakan populasinya di lapangan, sehingga kalau misalkan di situ ada bunga betina dan lain sebagainya, itu akan menjadi frekuensi untuk dikunjungi menjadi
lebih besar. Seperti itu. Nah ini oleh karena itu sebaiknya aplikasi Kairomik itu dipasang secara merata. Artinya kalau kita ini yang belah kanan itu adalah peta, nah itu seperti kita menanam tanaman kelapa sawit juga gitu. Jadi jarak antar Kairomik itu diharapkan relatif sama atau segitiga sama sisi, sehingga hasilnya adalah populasi Eladebius bisa merata. Nah, kalau di mana dia titik pemasangannya, Pak? Nah, itu. Nah, pemasangannya adalah pada pelepah. Jadi kita keluarkan ini sasetnya, ya kan. Kemudian kita gantungkan pada pelepah yang masih muda, karena pelepah muda tidak kemungkinan besar tidak bakal dipanen karena ini hanya bertahan selama 1,5 bulan saja. Nah, kemudian 1,5 bulan kembali, kalau misalkan fruit set ya belum ini kan belum terlihat, makanya aplikasi itu biasanya kita lakukan ya minimal 4 kali lah, supaya 6 bulan kan nanti sudah bisa kita lihat fruit set yang dihasilkan itu berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah mencukupi ya kita stop, kalau misalkan belum ya kita terus aplikasikan tiap 1,5 tahun pada titik yang sama. Artinya tanamannya itu sama saja gitu. Itu aja yang kita hanya nanti nyantolkannya atau menggantungkan di pelepahnya itu kan lebih mudah. Nah, itu seperti itu. Nah, harapannya Eladebius yang ada di lapangan itu akan tertarik gitu kan, datang ke situ, kemudian oh ternyata itu bukan bunga jantan, dia kan selain indera penciuman, dia indera peraba, dia oh ternyata ini bukan, artinya terkecoh gitu kan. Nah, dia akan terkecoh, disruption, sehingga dia akan terbang untuk mencari bunga yang lain. Nah, kalau kebetulan di situ ada bunga betina yang sedang reseptif, baik itu di tanaman yang diaplikasikan itu atau di sebelahnya atau di satu lingkar, dua lingkar sebelahnya, itu akan terjadi penyerbukan yang lebih baik. Itu harapannya seperti itu. Nah, ini pengujian di berbagai tempat, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, itu bisa menaikkan fruit set kelapa sawit yang ujung-ujungnya juga meningkatkan bobot tandan dan juga rendemen minyaknya. Gitu. Jadi cukup baik untuk dan menjanjikan untuk, dan ini sangat praktis gitu, tidak seperti hedge and carry mobile tadi itu yang membutuhkan panen bunga jantan, panen polen, aplikasi dan lain sebagainya. Tapi ini memang kita pasang, kita gantungkan, kemudian sudah kita tunggu beberapa saat gitu, sampai 6 bulan nanti kondisi fruit setnya apakah sudah bagus atau tidak. Nah, tentunya dengan sejumlah pemasangan tadi, misalkan 4 kali pemasangan supaya hasilnya menjadi lebih mumpuni. Gitu. Nah, ini. Nah, kesimpulannya Kairomik ini mampu meningkatkan fruit set hingga 30%. Baik, saya pikir kuliah materi penyerbukan kelapa sawit ini kami cukupkan sampai hari ini, gitu kan. Itu sudah ada 5 sesi, 5 bagian gitu, yang tidak terasa. Ini yang terakhir ini memang teknologi-teknologi yang membantu untuk meningkatkan fruit set kelapa sawit. Tapi idealnya memang kita menginginkan supaya terjadi penyerbukan secara alami di lapangan, seperti halnya dulu kejayaan kita tahun 80-an sampai 90-an awal gitu kan. Artinya periode pertama kali diintroduksi Eladebius, kemudian dia bisa berkembang alami di lapangan, mampu menggantikan posisi assisted pollination. Nah, harapannya berbagai macam teknologi-teknologi yang dihasilkan ini tadi itu tidak dilakukan lagi, karena ya sedikit banyaknya pasti akan memerlukan biaya tertentu untuk mengaplikasikan, baik itu assisted pollination jelas, hedge and carry mobile, bahkan sampai Kairomik itu membutuhkan biaya. Nah,
berbagai macam teknologi ini tentunya menjadi adalah solusi-solusi yang sifatnya jangka pendek untuk meningkatkan fruit set kelapa sawit yang ada di tempat kita yang mungkin dijumpai cukup rendah. Nah, solusi jangka panjangnya apa? Mungkin bisa jadi kita mengintroduksi spesies-spesies baru dari Afrika sana supaya bisa memberikan satu kompleks polinasi sendiri di perkebunan kelapa sawit kita, sehingga pada waktu musim kemarau, musim hujan yang mungkin yang jadi andalan satunya Eladobius, yang ini mungkin jenis Eladobius yang lain yang potensial, misalkan saya sampaikan kemarin ada Suffitatus, ada Plagiatus. Nah, itu bisa juga menjadi mengimbangi, sehingga nantinya ke depan bisa saja tanpa kita menerapkan teknologi-teknologi ini juga bisa menjadi satu solusi penyerbukan yang secara alami di lapangan, sehingga kita tidak perlu menambah biaya produksi kelapa sawit. Baik, terima kasih panjang lebar sudah kita sampaikan. Barangkali ada saran, masukan, silakan di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba untuk menyiapkan materi-materi yang baru dan jangan sampai terlewat terhadap berbagai macam informasi yang kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.